Ini kami lagi baca poster tentang hak asasi manusia, Devi. Oh, apa sih hak asasi manusia itu? Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang tidak bisa diganggu-gugat. Emang ada ya contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia? Ada dong, malahan banyak banget tahu. Nah, daripada kalian semua penasaran, langsung aja kita lihat contoh-contohnya di Mading. Ya, yuk. Ya. Jadi teman-teman, ini ada kasus pembunuhan Munir, peristiwa Tanjung Priok. Banyak banget kan di Indonesia ini kasus-kasus pelanggarannya. Jadi bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, itu yang jadi masalah. Saat ini penyelesaiannya itu belum sempurna. Jadi gimana kalau kita setelah ini nonton podcast yang berjudul Hak Asasi Manusia? Jadi biar kita tuh banyak wawasannya tentang HAM. Gimana teman-teman? Mau nggak? Mau. Yuk kita nonton. Yuk. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Garuda Muda, selamat datang dengan kami di podcast Civic Education. Dan saat ini tentunya saya ditemani rekan saya. Ya, saya Vincentius Parantorial. Oke, bisa dipanggil Vincent ya. Vincent ini adalah teman saya dan dimana saya juga ditemaninya untuk podcast pada hari ini. Sebelum kita nanti akan bertemu dengan narasumber yang keren dan tentunya paling menginspirasi kita semua. Bagi anak muda nih, khususnya kita sebagai mahasiswa nih, Saudara Vincent, ingin mengkaitkan tentang isu hak asasi manusia. Kira-kira dari rekan sendiri nih, kepada Vincent boleh nih untuk memberikan narasi awal atau narasi pembuka lah tentang seberapa pentingnya sih mempelajari isu hak asasi manusia, apalagi kita sebagai anak muda atau Gen Z lah, di kalangan yang era digitalisasi dan penuh teknologi yang canggih saat ini. Nah, bagaimana menurut saudara nih tentang isu HAM yang sekarang apalagi khususnya di negara kita sendiri? Oke. Boleh dong, sharing sessionnya. Kita sharing ya tentang Iya. memahami HAM seberapa pentingnya, apalagi kita sebagai anak muda di era yang penuh dengan teknologi, penuh dengan media digital. Dengan memahami HAM itu sendiri, kita bisa menjaga martabat seorang manusia, misalnya martabat kita, martabat orang lain, atau juga saat kita melihat sebuah kekuasaan itu telah melanggar suatu HAM, saudara, jadi kita tuh bisa mengambil tindakan, kita bisa membentuk massa, apalagi membentuk sebuah advokasi itu karena kita paham akan HAM, jadi kita bisa melawan, kita bisa memberikan sebuah batasan kepada kekuasaan itu. Apalagi kita nih sebagai anak muda yang harus mencetak generasi-generasi emas dan generasi unggul, tentunya harus memahami betul lagi suka kan? Ya. Kira-kira dari saudara sendiri, dari Vincent nih rekan saya, masih nggak sih di era sekarang ini anak muda tuh paham nggak sih masih tentang isu HAM? Iya. Bagi saya sendiri ya, untuk di era sekarang, anak muda-muda masih ada yang kritis, sehingga pemahaman akan HAM itu masih bisa kita lihat dari sebuah tindakan-tindakan mereka tuh, misalnya yang kemarin itu diangkat isunya, apalagi yang tersebar luas ke media digital lah, itu pasti bakal diangkat oleh anak muda karena mereka kritis dan juga paham akan HAM. Dan tentunya anak muda sekarang kan aktif-aktif semua. Jika memang ada aturan yang kebijakan yang memang salah gitu, yang pasti tidak mensejahterakan rakyat, pasti tentunya anak muda harus bersuara dong. Tuh, mereka vokal. Iya, benar. Jadi anak muda itu fondasi lah ya. Ada agent of change, itu pilar mahasiswa ya. Ada iron stock dan social control. Ya. Itulah yang harus dipegang oleh mahasiswa. Jadi kita nih sebagai host gitu, untuk memberikan semangat lah untuk anak muda sebelum nantinya akan ada narasumber yang keren, yang masih muda juga dan menginspirasi kita semua. Oke. Well, kalau begitu kayaknya ada yang tidak sabar lagi nih para penonton kita. Mana nih suaranya? Nanti mereka ingin nonton juga podcast kita di podcast Civic Education. Oke. Kalau gitu, yuk saksikan dari kelompok 6 podcast Civic Education tentang tema Di Balik Sunyi Pelajaran HAM dari Masa Lalu untuk Generasi Baru. Selamat menyaksikan.
Selamat datang Bapak Thomas Herbin Novario, Sarjana Pendidikan. Wah, selamat datang Pak di podcast kami Civic Education PPKN Universitas Sriwijaya. Baik Pak, jadi kita langsung mulai aja Pak ya. Iya. Tentang diskusi hangat saja. Jadi menurut Bapak Gianti sendiri itu definisi dari HAM itu yang bukan secara teoritis saja, tapi kayak definisinya sebagai bentuk untuk masyarakat tuh mengimplementasikannya sehari-hari gitu. Dia sendiri kan maknanya luas mas ya. Iya, luas tapi kita sempit dengan kebutuhan masyarakat. HAM itu kalau secara teoritis kan berdasarkan undang-undang, berdasarkan deklarasi HAM universal, itu kan semua berkaitan dengan martabat. HAM itu sendiri ada yang paling utama adalah bagaimana kita menghargai hak hidup seseorang. Hak itu. Yang kedua, hak berbahagia untuk setiap orang. Yang ketiga adalah hak untuk menjalankan kehidupannya itu. Dalam lingkup yang di masyarakat banyak terjadi pelanggaran sebetulnya. Jadi sesama kita sendiri kadang terjadi pelanggaran HAM di situ. Rasa aman juga bagian daripada HAM. Rasa aman seseorang itu bagian daripada HAM. Kalau seseorang tertekan, takut, ataupun terintimidasi itu juga bagian dari pelanggaran HAM. Termasuk kalau sekarang ini kan musim bullying. Bullying itu salah satu bentuk bagaimana pelanggaran HAM terjadi. Jangan dulu kita berbicara tentang bagaimana nyawa diambil paksa, ya atau genosida dan sebagainya. Yang paling sederhana tentang HAM itu pertama adalah bagaimana seseorang itu muncul rasa tidak nyaman, tidak aman. Karena apalagi terutama martabat mungkin mas-mas sudah tahu, ada mahasiswa sudah tahu, martabat itu sendiri berkaitan harga diri. Harga diri yang secara hakikatnya itu sudah menjadi anugerah Tuhan pada kita, tiap manusia kan? Iya. Yang lingkupnya agak sedikit lebih besar ya. Kita harus mengaplikasikannya dari sederhana dulu, lebih paham dulu untuk lingkungan sekitar gitu. Lagi kita sebagai anak muda kan, Iya betul. udah terpengaruh gitu Iya. di media sosial gitu. Nah, boleh yang ke pembahasan kita selanjutnya dari pengalaman Bapak nih terhadap isu hak asasi manusia. Apa tantangan besar dalam memperjuangkan HAM di Indonesia saat ini yang paling mendesak tapi paling sedikit dibahas oleh publik gitu Pak? Kaitan dengan HAM itu sendiri dalam lingkup kita tadi. Kalau kita kan tadi udah berbicara bagaimana terjadi penculikan, pembunuhan, genosida. Tapi salah satu contoh kecilnya rasa tidak aman itu termasuk juga bentuk pelanggaran. Tapi ada sesuatu yang sering kali kita lewatkan yang terjadi di Indonesia ini. Termasuk bagaimana buruh itu yang bekerja harus dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Maksudnya kalau misal gajinya itu aman, maka perutnya nyaman dan pikirannya juga aman. Iya, tenang. Kemudian kita berbicara juga bagaimana ada agama-agama minoritas yang ketika beribadah malah digeruduk massa. Itu termasuk ketidaknyamanan. Iya, yang membuat rasa takut. Iya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai bagian daripada penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya hak milik tanah suatu wilayah, itu sudah bagian daripada lahan adat misalnya. Kemudian atas nama kemajuan, atas nama modernitas, pembangunan strategis, itu kemudian lahan tadi diambil alih, kemudian menggeser orang-orang yang berada di dalamnya. Itu termasuk salah satu pelanggaran seringkali luput daripada kita. Betul kira-kira betul. Oke. Kita langsung berpindah ke terkait tentang sejarah. Iya, sejarah. Kayak apa ya? Jadi kita bakal angkat sebuah isu pada zaman dahulu nih Pak. Jadi menurut Bapak sendiri pada zaman pemerintahan Soeharto, pembatasan kebebasan berpendapat pada masa pemerintahannya itu terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau iya, itu bisa Bapak kasih contoh nih yang jarang diketahui oleh masyarakat. Oh iya. Di zaman Orde Baru memang betul-betul banyak pembatasan terlihat, mulai dari pemerintahan, orang-orang aktivis itu kan banyak menjadi korban daripada pembatasan publik itu sendiri. Di tahun 1994 majalah Tempo, Edinkon, kemudian majalah Detik itu masih pemberitaan yang hangat tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang dirasa kurang tepat. Kemudian pada saat yang sama juga secara langsung pemerintah itu mengambil tindakan tegas dengan apa? Dengan menuntut akses daripada yang dilakukan pemerintah itu tadi.
Dan kebetulan juga di tahun 1982, 83, 84 itu juga pernah terjadi teror. Pernah dengar istilah Petrus? Oh Iya. Nah, Petrus penembakan misterius itu bentuk pelanggaran HAM, tapi ada yang mendukung ada yang tidak. Petrus itu sendiri kan orang-orang dari militer yang dikerahkan oleh pemerintahan Orde Baru pada saat itu untuk mengatasi premanisme. Premanisme, orang yang bertato, yang memegang pasas, memegang parkiran, itu semua kan diculik, kemudian dibunuh. Pernah dengar kasus Munir? Ya, Munir Said. Munir Said itu korban HAM, kan orangnya aktif nih. Iya, Vokal, bahasa orang kita sekarang kan vokal. Karena vokalnya ini itu nanti mengganggu stabilitas menurut pemerintah. Pada saat dengan mengganggu stabilitas kepemimpinan dan pemerintahan, keadilan dibunuh karena tanpa peradilan. Jadi ya kita sebagai pemuda, khususnya mahasiswa itu harus menjadi bagian dari jas merah. Iya betul. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi sehingga kita bisa tahu kasus-kasus yang dahulu kalau terjadi, itu sehingga kita vokalis kali ini agar tidak terjadi kembali, Pak. Iya betul. Pada masa tersebut nih Pak ya, pada zaman Orba, apakah Bapak sendiri pernah menyaksikan langsung atau setidaknya mendengar laporan-laporan yang kredibel gitu tentang tindakan-tindakan aparat yang dianggap sebagai pelanggaran HAM sendiri? Iya. Kalau sebenarnya merasakan atau tidak, kebetulan saya kelahiran 95. 3 tahun lagi baru habis satu tahun. Saya di umur 3 tahun, tahun 98 bergejolak. Iya, katakan merasakan, tidak. Melihat pun tidak. Tapi saya hidup di masa itu. Nah, kemudian di tahun itu juga saya sering dapat laporan ya, bentuk pelanggaran di paling sering itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi rakyat itu sendiri yang melakukan, terutama pada saat puncaknya ketidakstabilan politik dan keadaan masyarakat, keadaan publik pada saat itu di tahun 97-98 terutama. Pernah dengar kasus penjarahan? Ya, kasus penjarahan itu betul-betul itu orang tua saya yang cerita. Jadi banyak daripada orang-orang kita sendiri, rakyat ini menjara tokoh-tokoh orang-orang etnis tertentu, dijarah, diambil barang-barang dagangan dengan alasan mereka merusak perekonomian Indonesia dan sebagainya. Mereka menghalalkan cara berbagai macam cara rampas itu, kemudian terjadi pemerkosaan. Ini orang-orang sebenarnya ini pertama mungkin menurut analisa kita sebagai sejarawan, bukan mungkin lagi ya, memang betul itu sudah ada yang menggerakkan, ada pihak-pihak tertentu. Kebetulan juga ketidakstabilan ini dipakai untuk menjadikan pemerintahan, dan rakyat ini yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi, kemudian diprovokasi, itu melakukan perbuatan yang dalam hal ini masuk dalam kategori pelanggaran, penjarahan, perkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Tadi apa Mas Adi? Jangan apatis. Jadi kita harus punya rasa peduli ya. Iya. Terus yang kedua bernalar kritis. Itu bernalar kritis paling penting itu. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan anarkis. Untuk mencegah anarkis tadi bahasa psikologis harus kita pahami. Benar. Iya. Nah Pak, ada harapan nggak Pak untuk masa depan nanti? Bagaimana HAM kita di Indonesia ini 10 tahun atau 20 tahun ke depan untuk Komnas? Iya, kalau mengenai HAM kita ini 10-20 tahun yang akan datang, itu sebenarnya kita kesampingkan dulu aturan-aturan yang berlaku, kita bentuk dulu itu karakter tiap anak-anak, mulai dari pendidikan tingkat paling bawah yang di SD, SMP, itu bahwa kita kenalkan salah satu bentuk pelanggaran HAM itu terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kita anggap lumrah, bullying, penghinaan dan sebagainya, mengambil barang orang lain atau menyimpenan, terus nggak dibalikin, terus anak ini minta lagi penanya, Bu ini pelit nggak mau minjamin, padahal udah dikasih pinjam. Terus seseorang yang langsung menghakimi, kamu ini pelit, padahal udah dipinjamin tuh, harusnya kembalikan tuh. Itu kan salah satu perampasan secara paksa, perampasan
hak milik. Nah itu salah satu bentuk pelanggaran. Dari perampasan pena bisa jadi perampasan lahan itu. Wah, Benar kan? benar. Dari perampasan pena terbiasa, udah biasa aja pena diambil, sandal diambil. Kemudian jadi bisa besok ketika dia dewasa akan dia lah perampasan lahan, perampasan hak orang lain. Pastinya kita ajarkan dulu kepada diri kita sendiri itu sebelum ditanya ke orang lain, baru tingkat paling rendah, kemudian tingkat pendidikan bertahap sampai di kampus pun kita perkenalkan HAM itu tidak selalu melulu tentang yang genosida di luar negeri, enggak, tapi hal-hal sederhana. Karena kenapa? Dari hal sederhana lah kita menyadari sesuatu yang kompleks. Kembali lagi ya seperti dibilang Pak Gep tadi ya, kita sebagai mahasiswa juga, sebagai kaum muda tuh harus cerdas bukan pintar. Karena kalau pintar tuh kita cuma paham secara teoritis aja. Tapi kalau secara cerdas kita bisa mengaplikasikannya, bisa. 15. Iya betul sekali Pak Gep. Kami dari kaum mahasiswa juga, kaum muda juga bisa belajar dari pengalaman yang terjadi, juga dari pesan-pesan Bapak Gep. Iya. Jangan apatis, jangan anarkis, dan juga selalu berkritis. Kita harus memperdulikan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena kita juga sebagai social control. Iya, social control. Karena kalau kita apatis, peran social control itu akan hilang ya. Tentunya kita harus menciptakan dan mencetak generasi-generasi muda yang memang bersifat jiwa nasionalis itu. Iya. Oh yang satu juga Mas, mungkin ini untuk anak muda, bukan berarti kalau kita menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik atau kebijakan pemerintah itu kita tidak nasionalis, tidak, enggak. Kadang dari sudut pandang pemerintah melihat, wah ini banyak kritiknya, kalian tidak nasionalis, bukan, malah itulah bentuk rasa cinta kita ke tanah air ini, kepedulian kita. Misalnya ada sesuatu yang kurang tepat, terus kita mengkritisi, itu kan peran mahasiswa juga lebih dalamnya. Ya itu kalau kita mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kiranya menyengsarakan atau tidak sesuai pada jalannya, itu salah satu bentuk cinta kita pada bangsa ini. Mungkin ada tambah lagi mungkin closing statement lah Pak. Itu podcast kita ya dari Pak Gep. Dari Pak Gep ada closing statementnya Pak. Ya. Kalau closing statementnya, jadilah orang yang peduli, karena kepedulian paling sederhana itu akan mempengaruhi masa depan. Wah, boleh tunda tangan dulu. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak sekali kepada Pak Gerbi yang sudah hadir pada kali ini, dan juga pada penonton sekalian juga, audiens yang telah mengikuti podcast Civic Education dari awal hingga akhir ini. Ada satu lagi nih, Mas Gerbi. Oke. Dari Bung Rocky gitu. Pemimpin tertinggi dia mempunyai ide yang terbaik, dan ide terbaik itu diuji di tempat terbaik. Oh iya. Baik, mungkin itu saja, dan terima kasih kepada para penonton, para audiens yang sudah nonton tadi, kata saudara Vincent. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung acara project kami dalam podcast Civic Education 2025 pada kali ini. Baik, sampai jumpa. Mungkin ya ada salam Garuda. Salam Garuda. Ya, salam Garuda muda. Oh iya. Kita sekali lagi Iya. bareng ya. Satu, dua, tiga. Salam Garuda. Begitu. Boleh bukan kalian. Sampai jumpa lagi. Luar biasa.